Ibu waktu wudhu, basuh-basuh mulut, mulut yang dibersihin, itu syariat atau tarekat? Syariat. Tarekatnya apa? Mulutnya dikontrol kalau ngomong. Jadi nanti pulang dari sini mau berbuat jahat, sholat. Mau ngomongin orang, sholat. Mau julid, sholat. Ketemu orang yang perlu bantuan, bantu, sholat. Tidak ada yang tidak sholat, tidak ada yang tidak terhubung dengan Allah. Makanya dalam bahasa Quran, belajarlah bukan hanya sholat yang 5 waktu, sholat yang 24 jam disebut daim. Kerudung ini adalah penutup aurat. Betul? Sekarang kerudung pakai, tapi perilaku nggak takwa. Nggak sama dong. Gitu intinya. Dan setiap orang punya kapasitas yang beda-beda untuk melakukan semuanya dengan tidak bisa menyamaratakan gitu kiranya. Ibu udah punya stigma bahwa ini adalah lingkungan buruk. Betul? Tahu dari mana ini buruk? Penilaian. Iya, berarti kan ibu menilai nih. Nah sekarang saya tanya, penilaian ibu juga kan belum tentu paling benar. Betul, betul. Cuman poinnya adalah kita sama-sama mengingatkan untuk lebih baik, selesai. Udah beres. Nah, yang usil itu adalah ngerasa kayaknya jelek lebih baik aku, kayaknya kamu harus berubah deh gitu. Nah, iya, apa-apa Bu? Ini ibu-ibu pada salah circle gaulnya apa gimana sih? Pertanyaannya gini-gini semua. Ini saya duduk di sini nggak apa-apa, ibu-ibu? Atau di bawah aja kali ya? Oh ya, biar kelihatan ya. Hah? Oh iya, oke. Sip, ini soalnya ada yang di bawah nggak enak juga. Bapak ya, ibu ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Hah? Ini kalau belajar belum sarapan susah ngerti tuh. Karena kalau kurang karbo sama gula bahaya ya. Tapi jangan kelebihan juga. Oke, pagi hari ini bersyukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berbagi. Saya mau mendisklaimer dulu ya ibu-ibu, mau memberikan sebuah gambaran di awal bahwa saya bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan. Kenapa coba Bu? Ya, karena ibu-ibu banyak diceramahin juga nggak berubah-berubah sih masalahnya. Bener nggak? Ini pengajian udah berapa lama sok saya tanya? Ada 10 tahun? Oh baru 2 tahun setengah? Oh masih bayi, wih mantap ya, oke. Oh ya ini cuman ganti nama aja ya, orangnya itu lagi. Memang banyak yang gitu sih Bu ya, nama ganti, orang-orang itu lagi ya, tapi nggak apa-apa sih. Oke, nah yang ingin saya garis bawahi dulu sebelum kita mulai, bahwasannya kita mau belajar bareng Bu. Jadi kalau mau belajar bareng, saya bukan berarti yang paling tahu, saya bukan berarti yang paling ngerti, enggak gitu. Tapi kita semua di sini mau belajar bersama-sama. Kalau dilihat dari segi usia, Bu, ibu-ibu ini pengalamannya wah jauh lebih banget dari saya gitu. Betul nggak? Saya tuh umur 20-an, Bu, ya. Ibu-ibu berapaan sekarang? Berapaan kayak nanya harga ya. Usia berapa nih? Oh 17, ibu lebih muda dari saya ya. Ya, kalau ngomongin usia rentang hidup, ya saya yang paling pengalamannya nggak banyak di hidup ini gitu kan.
Nah, artinya kita di sini berbicara dalam konteks sama-sama belajar. Jadi ibu-ibu mohon maaf, jangan ngerasa diceramahin, ditausiahin, diajarin, karena pengalaman ibu-ibu jauh lebih banyak daripada pengalaman saya. Jadi intinya pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Setuju? Oke? Bu, belajar tuh apa sih? Menambah ilmu itu hasil dari belajar atau arti belajar? Hasilnya. Saya nanya, belajar tuh apa? Mencari ilmu itu belajarnya atau prosesnya? Proses belajar itu definisinya apa? Ih, diem gini, ini gimana ini? Ibu-ibu kesini mau belajar nggak? Iya, berarti mau ngapain? Dengerin. Hah? Nambah ilmu? Ya oke. Nah ya, kita samain dulu definisi belajarnya, Bu. Nah, belajar itu semangat menerima informasi baru. Apa Bu? Tadi Bu? Nah gitu. Berarti kalau orang mau belajar, di depannya juga udah ada semangat, siap-siap dapat informasi yang baru. Jadi kalau ibu dapat informasinya itu mulu, ya jadi dongeng gitu. Betul nggak? Makanya ceramah itu rata-rata ngedongengin hal yang sama, diulang-ulang, didengar, masuk telinga kanan, keluar. Enggak, telinga kanan mental, bungsit gitu. Jadi nggak masuk. Terbukti ceramah diulang-ulang yang tadi saya di awal bilang, nggak berubah tuh gitu. Betul nggak? Makanya saya nggak mau ceramah, tapi saya mau ngajak mikir. Mau ngajak apa Bu? Nah, berarti kalau ngajak mikir, pikirannya harus dipakai. Berarti kalau ngajak mikir, saya akan banyak bertanya. Berarti kalau saya nanya, ibu-ibu harus nah gitu intinya. Iya, mau bisa mau nggak apa-apa, jawab aja ya. Kan ini bukan ujian, bukan. Oke Bu? Sip? Siap belajar? Berarti kalau saya mau nerima informasi baru, informasi lamanya dikosongin dulu. Supaya nggak berantem nanti. Bu ingat ya, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita enggak tahu. Jadi lebih baik terus mencari tahu daripada sok tahu. Nah gitu. Karena tipikal orang yang sok tahu itu ngerasa bener Bu. Jadi maaf ya, ibu-ibu udah punya pengalaman ngaji, tapi nanti ujungnya ngerasa lebih benar dari orang lain, berarti belum ngaji namanya. Makanya Rasulullah pernah ditanya sama seorang sahabat, ya Rasul, siapa sih orang yang paling salah? Jawaban Nabi Muhammad bagus Bu. Orang yang merasa benar. Jadi Bu, daripada merasa benar, mending menjadi benar. Setuju? Ih, jadi diam gini ini. Oke? Oke ya, berarti yang lama-lamanya dikosong-kosongin dulu. Oke, karena hari ini kita akan bahas agak lebih dalam sedikit. Ya, ini saya baru pertama kesini Bu ya? Perdana ya? Oh ya perdana, tapi wajah-wajahnya familiar sih. Nah, cuman beda nama aja. Ya, buat ibu-ibu yang baru ketemu saya, nama saya Abu, ibu-ibu panggil saya Abu aja. Ya, saya mahasiswa Bu. Ya, saya sekarang lagi kuliah, jadi ibu-ibu lagi dengerin seorang mahasiswa. Berarti saya juga lagi belajar gitu intinya. Oke? Sip ya? Ya, oke. Saya mau nanya dulu beberapa hal penting. Bukan penting sih, beberapa hal mendasar. Tadi di awal, nggak di awal, yang di opening dibilang, ibu-ibu menanti bulan Ramadan nggak? Menanti nggak? Apa yang ditunggu? Rahmatnya di bulan itu oleh Allah. Rahmatnya di bulan? Oke, kalau di bulan Ramadan ditunggu rahmatnya, berarti sekarang detik ini nggak ada rahmatnya dong? Ada, karena lebih banyak kan persempatannya. Nilainya lebih Hah? banyak kan. Nilainya lebih? Berarti di sini sedikit dong sekarang? Ih, suka aneh-aneh. Dengerin dulu pertanyaannya. Ibu nunggu bulan Ramadan karena rahmatnya lebih banyak. Di bulan ini rahmatnya lebih sedikit gitu. Nah, ayo.
bulan Ramadan dengan harapan prosesi rangkaian ibadah Ramadan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain bisa kita lalui dengan baik dan lancar. Wah, keren. Tepuk tangan. Wah, mantap jawabannya. Bagus ya. Itu jawaban yang full ya. Iya full sih. Nah, kenapa sih Bu saya nanya? Karena rata-rata orang ngerjain, nunggu, tapi nggak jelas nunggu apa, nggak tahu nunggu apa gitu. Karena rata-rata orang ngerjain, pengetahuannya nggak ada. Intinya cuman ikut-ikutan. Dan ini terjadi sama 95% orang yang melakukan itu di masyarakat kita menurut penelitian saya, itu cuma ikut-ikutan, Bu. Jawabannya template sama, udah pokoknya begitu, dan seterusnya gitu. Kita ada 2 pengajian kayaknya ya. Ya, oke. Oke, mungkin itu nanti jadwal kedua yang di belakang ya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, sekarang saya tanya. Saya tanya dulu ya. Bu, kita ngobrol dasar-dasar dulu boleh ya? Karena ini pembahasan kita perjalanan menuju takwa. Ini perjalanannya rada panjang nih. Supaya kita nanti tahu dulu basicnya, pondasinya, supaya nanti kita oke, paham gitu. Ya, gini. Barusan Ibu baca Quran, betul? Betul? Pertanyaan saya. Kan kita tanya jawab nih. Nah, pertanyaan saya. Barusan Ibu baca Quran, ya. Ada manfaatnya nggak? Hah? Ada manfaatnya? Apa manfaatnya? Curah rahmat Allah jatuh. Mestinya jadi tenang. Agar mendapat keberkahan. Hah? Berkah, rahmat, ridho gitu kira-kira. Nah, sekarang saya tanya nih. Ibu-ibu baca Quran, kira-kira nyari pahala atau nyari petunjuk? Yang mana? Nah, mulai rakus gini nih, dua-duanya nih, rakus nih. Ya, sekarang saya tanya lagi. Quran ini buku pedoman untuk kita mendapatkan petunjuk. Hudalinas dulu. Untuk manusia, baru mutakin, yes. Sekarang saya tanya, ibu-ibu barusan baca Quran, merasa mendapat petunjuk nggak? Ibu jangan ngelihat orang lain, ini mah coba dirasain sendiri-sendiri. Jangan, kamu dapat nggak? Kamu jangan. Ya. Ini saya cuma nanya, barusan waktu ibu-ibu baca Quran, barusan baca surat apa, Bu? Ya? Enggak, di awal kan ini opening. Barusan yang tadi rame-rame barengan baca surat ya. Sekarang saya tanya, waktu ibu barusan barengan baca surat Yasin, dapat petunjuk nggak? Insya Allah dapat. Ya, nggak, saya mah nggak nanya insya Allah, nggak nanya. Ini detik ini, ibu-ibu begitu habis baca Quran, merasa dapat petunjuk nggak? Dapat? Nggak, saya mah nggak nanya ketenangan, petunjuk. Dapat? Apa petunjuknya? Surat itu mengingatkan kita yang masih hidup, bagaimana besok Allah akan mengikuti kita di dalam akhirat. Oke. Sebagian. Tahu artinya ya. Nah, betul nggak, Bu? Gimana saya mau dapat petunjuk kalau apa yang saya bunyiin saya nggak ngerti? Betul nggak? Benar nggak? Satu. Yang kedua, Bu maaf nih. Ada nggak rasa-rasa begitu baca Quran kayaknya pahala nambah deh? Ada rasa gitu nggak? Ada, Pak. Ada nggak? Ada. Karena ada mindset bahwa baca Quran mendapatkan pahala. Betul nggak? Nah, sekarang saya ulang lagi nih. Bu maaf ya. Kita di awal ini perlu melihat dulu segi pemikirannya gitu. Karena ibu-ibu kalau ininya nggak berubah, hidup pasti nggak berubah aja. Betul? Dah. Koma lagi nih. Ini oke nggak ibu-ibu? Oke, sip, mantap. Ya, ini wajahnya udah mulai paham ya kelihatannya ya, udah oke. Nah, sekarang yang jadi permasalahan intinya adalah
Ibu-ibu bisa bedain nggak? Aku membunyikan, aku mengetahui, dan aku memahami. Bisa bedain nggak? Bisa bedain nggak? Barusan itu, aku membunyikan iya nggak? Aku mengetahui isinya nggak? Belum. Kenapa, Bu? Iya, saya emang nggak nanya tadi. Barusan Ibu waktu melakukannya, kira-kira dapat pengertian nggak? Hah? Enggak dong. Kenapa? Karena ibu-ibu fokus dengan bunyi. Betul? Saat fokus dengan bunyi, gimana saya mau ngerti? Kenapa? Yang dibunyiinnya bahasa yang saya nggak ngerti. Bahasa Arab. Oke? Jadi bagaimana mau dapat petunjuk, mau dapat berkah, mau dapat kucuran, mau dapat pahala, orang ngebunyiinnya aja nggak ngerti. Betul tidak? Betul tidak? Jadi kalau Quran cuman dibunyiin aja, itu bagus, Bu. Tapi belum menjadi keseluruhan yang terbaik, belum. Kenapa? Karena tujuan ujungnya Quran itu bukan masalah ibu-ibu sering hatam, sering bunyi. Bukan, merubah perilaku. Benar nggak ini? Oke. Sekarang perlu nggak direnungkan? Berapa lama ibu-ibu baca Quran dibandingkan dengan perilaku yang berubah? Perlu tahu itu nggak kira-kira? Perlu tahu itu nggak? Perlu. Ibu-ibu perlu melakukan penilaian diri sendiri dulu gitu. Nah, kenapa saya memulai dengan gini, Bu? Maaf ya. Orang rata-rata euforia dengan bunyinya, dengan hatamnya. Nanti di bulan Ramadan lomba-lomba banyak-banyakan hatam. Ngerasa dengan bunyi dan hatam itu udah jadi orang baik gitu loh, Bu. Belum jaminan. Makanya pulang pengajian belum solehah, belum. Ini ibu-ibu datang ke pengajian solehah nggak? Iya, maksud saya solehah dan takwa itu adalah hasil. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Ya. Bu, saya boleh nggak menggunakan terminologi Islam supaya nanti ini dibawa kemana-mana? Ya. Satu. Dalam terminologi Islam ada namanya syariat. Apa, Bu? Syariat. Sip. Yang kedua ada namanya tarekat. Apa, Bu? Tarekat. Sip. Yang ketiga ada namanya hakikat. Satu apa tadi? Syariat. Yang kedua? Yang ketiga? Hakikat. Apa bedanya? Dari namanya aja udah beda, udah gitu ya, paling gampang. Oke. Dari namanya aja udah beda. Nah, sekarang kita bedah dulu nih. Supaya mau nanti ngomongin pengajian, baca Quran, sholat, puasa, zakat, umroh, haji, ini pasti melampaui atau pasti ada 3 bagian ini gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Satu, kita ngomongin dulu yang namanya syariat. Syariat itu poinnya adalah kulitnya. Apa, Bu? Kulit. Ibu-ibu kalau ke pasar beli mangga, ibu-ibu pengen buahnya, dagingnya, atau pengen icip-icip kulitnya? Dagingnya. Tapi lihat dulu dagingnya lah. Yang dimakan kulitnya atau dagingnya? Dagingnya. Tapi mau menuju daging, kulitnya harus diapain dulu? Sip. Karena tidak ada buah yang tidak ada berarti kulit itu pelindung yang paling luar. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Nah, sekarang saya tanya. Saat barusan kita membunyikan Quran, kalau baru bunyi, itu kira-kira di wilayah syariat nggak? Iya. Belum masuk ke tarekat, belum masuk ke hakikat. Coba saya mau nanya, ya maaf nih.
Sholat 5 waktu itu syariat bukan? Syariat bukan? Tapi nanti ada tarekatnya nggak? Tarekat itu adalah tujuan pelaksanaan. Tujuan pelaksanaan. Sehingga menuju kepada hakikat itu adalah intinya tuh mau apa? Ya, saya kasih contoh dulu lah supaya gampang. Ya, saya kasih contoh dulu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu haus, datang ke supermarket. Ya, ibu-ibu kalau haus, datang ke supermarket. Belilah ini. Air minuman dalam kemasan. Sekarang saya tanya, air minuman ini dikasih bungkus nggak? Bungkusnya itu namanya botol atau yang disebut syariat. Tapi kalau ibu cuman liatin, hausnya hilang nggak? Nah, kenapa? Karena kalau cuman diliatin, kalau cuman dipandang, kalau apalagi dibacain, Cleo. Hausnya hilang nggak? Enggak. Kenapa? Karena baru ada hanya di wilayah kulit yang namanya syariat. Sampai sini oke? Berarti kalau ini ada di kulkasnya dibuka, diambil, dibayar, dibuka, diminum. Itu namanya tarekat. Pelaksanaannya. Hakikatnya apa? Hausnya jadi hilang. Setuju? Jadi semua tujuan hakikat kita minum itu hausnya hilang. Ya, paham ya? Oke ya? Oke. Nah, sekarang kita aplikasiin. Ibu-ibu barusan baca Quran, baca Yasin. Waktu baca syariat nggak? Syariat. Tarekatnya? Hah? Tarekatnya adalah melaksanakan apa yang dibunyikan. Betul? Hakikatnya pada dasarnya menjadi jauh lebih takwa. Jelas sampai sini? Berarti sekarang mau orang rajin baca Quran, rajin sholat, kalau cuman di wilayah syariatnya aja, itu kalau dalam bahasa Quran sendiri belum masuk kepada Islam yang kafah atau keseluruhan. Jelas sampai sini? Berarti pertanyaannya, baca aja cukup nggak? Nggak cukup. Karena Quran bagaimana mau jadi petunjuk kalau akunya tidak paham? Betul nggak? Sekarang begitu baca alif lam mim sadaqallahul azim, ngerti enggak? Tahu nggak? Alhamdulillah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nanti ditanya, emang barusan yang dibaca apa? Jawabannya, wallahu alam bishawab. Dan Bu, maaf ya, ini sudah menjadi kebiasaan orang banyak. Cukup membunyikan, udah dapat banyak pahala. Enak banget sih gitu. Betul nggak? Oke nggak? Berarti kalau kita baru hanya dalam konteks kulitnya, belum sampai kepada isinya, itu belum menuju kepada yang kafah gitu intinya. Contoh. Saya mau nanya lagi nih. Kan kita mau ngomongin Ramadan dikit lagi nih ya. Supaya nanti kita ngerti takwa itu gimana. Ibu-ibu sampai sini oke nggak? Paham? Ngerti? Jadi yang penting itu syariat, tarekat atau hakikat, mana yang penting? Semuanya. Jangan sepotong-sepotong gitu. Jangan pinter bunyi, nggak dilaksanain, nggak menuju takwa. Jangan gerak tiap hari tapi tidak ada pelaksanaan dalam keseharian, nggak jadi takwa. Jangan gitu. Makanya Bu, maaf ya. Nanti kalau kita lebih detail lagi, Quran tuh nggak pernah ada yang bilang gini loh.
orang yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada, Bu. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin pengajian. Nggak ada. Orang yang rajin sholat, nggak ada. Tapi orang yang paling takwa. Hakikat ujungnya adalah proses menuju takwa. Oke, Bu? Sip? Contoh, saya mau nanya. Ibu-ibu kalau ketinggalan sholat, ada rasa takut nggak? Ada nggak? Kenapa begitu? Kewajiban yang terada. Karena kalau meninggalkan kewajiban takut. Apa yang ibu-ibu takutin? Ancaman al-azab. Ancaman azab, dosa, gitu betul? Kekhawatiran-kekhawatiran. Itu jadi takutnya kira-kira. Maka ibu-ibu waktu ninggalin sholat 5 waktu jadi takut. Betul? Sekarang saya mau nanya. Waktu ibu-ibu ngomongin temennya, takut nggak? Wah, itu gila itu. Beda ya. Nah itu mah udah biasa, Bu ya. Bagus nih jawabannya. Itu mah udah biasa. Ya. Tapi nggak takut ya. Bu maaf ya. Waktu ngegosip sama waktu ninggalin sholat lebih takut mana? Ninggalin sholat. Berarti sholat jalan nggak apa-apa, sholat jalan oke, ngegosip jalan juga. Yang penting sholat gitu nggak kira-kira akhirnya? Makanya kemana-mana itu. Bu kita jujur-jujuran boleh nggak? Jujur ya, mending jujur Bu. Dan ibu mau nggak jujur juga ketahuan dari jawabannya Bu, nggak apa-apa ya. Contoh lagi, contoh. Ibu tadi waktu nggak sholat ada rasa takut, bener nggak? Bener nggak? Tapi waktu ibu-ibu pelit takut nggak? Lupa. Saya emang nggak nanya mestinya, ini mah yang udah-udah. Santai. Betul nggak? Orang hari ini begitu ngomongin orang santai-santai aja, ngejulirin orang santai-santai aja, menilai orang santai-santai aja. Tapi begitu ninggalin sholat 5 waktu, kok jadi takut? Berarti lupa bahwa inti dari tarekatnya sholat, kalau orang sholatnya benar, otomatis dia nggak akan ngomongin orang, Bu. Betul nggak? Betul nggak? Jadi yang lucu, syariatnya ditinggalin takut, tapi tarekatnya nggak dikerjain gitu. Ibu pernah dengar nggak di surat Al-Maun ada kata-kata fawailul lil musholin? Tahu ayat itu nggak? Suka baca nggak? Apa artinya? Celakalah orang yang sholat. Apa? Syariatnya rajin banget, tapi nggak ada tarekatnya, apalagi hakikatnya. Betul nggak ini? Betul. Oke nggak? Oke. Berarti kalau sekarang saya meninggalkan sholatnya yang 5 waktu takut, saya baru ada di wilayah syari, belum tentu ada di tarekat, apalagi di hakikat. Bu maaf ya, maaf banget nih. Kalau orang yang kira-kira udah semuanya agak-agak utuh, ketakutan dia meninggalkan sholat 5 waktu sama dengan ketakutan kalau dia mau ngomongin orang, dia takut banget seperti dia ninggalin sholat gitu. Iya harusnya. Kan ibu-ibu mah enggak, bener nggak? Udah ngaku aja lah, nggak apa-apa. Mayoritas ya benar. Tapi Bu ingat ya, pengajian ini buat orang lain, buat diri sendiri. Udah ya, jangan mikirin orang lain, jangan. Iya dia banget, jangan. Bu awas nih. Semuanya harus, bukan harus sih. Semuanya tolong dikontemplasikan ke dalam. Dimulai dari diri sendiri. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke. Bu ini pemanasan belum mulai Bu? Belum mulai. Dah. Dah ya, pelan-pelan ya. Ini soalnya awal-awal harus santai-santai dulu gitu. Saya awal-awal juga jaim dulu Bu, PDKT basa-basi dulu ya, pelan-pelan. Dah. Ulang. Tadi satu syari, yang kedua, yang ketiga, mana yang penting? Sip ya. Dah.
Ini kalau saya audiensnya anak TK SD, saya nggak akan ngomongin gini, Bu. Udah aja pokoknya nah wajib sholat kalau nggak dosa, nah wajib baca Quran kalau nggak dosa, udah cukup. Nalarnya belum nyampe ke tarekat, belum, udah gitu dulu. Tapi masa ini udah nggak TK SD, masih levelnya di situ mulu? Betul nggak? Karena membawa yang namanya kebiasaan. Paham, Bu? Ya, satu-satu ya, satu-satu. Contoh, sholat dulu. Nanti kita masuk ke puasa. Syariatnya sholat apa, Bu? Syariatnya sholat apa? Melakukannya setidaknya sehari 5 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, itu syariat. Sekarang saya tanya, tarekatnya apa? Ih, diem gini. Tujuan kita Allah mewajibkan kita sholat nggak? Mewajibkan nggak? Sekarang saya tanya, kalau Allah mewajibkan, ada tujuannya nggak? Apa sih ada? Nggak mungkin Allah nyuruh kalau ya udah pokoknya gitu deh, nggak udah pokoknya aja. Ibu-ibu ngomong-ngomong, ya dulu waktu pertama kali atau atau gini deh, dalam proses melakukan sholat, ibu-ibu ini sholat dulu atau ngerti tentang sholat dulu yang mana? Harus ngerti dulu baru sholat. Enggak, ini mah saya nggak nanya yang seharusnya. Dulu ibu-ibu, dulu sholat dulu atau ngerti dulu? Nah, sip. Sekarang? Harus ngerti dulu baru sholat. Harus dibaca yang salah. Awas nih, sekarang sholat iya nggak ngerti-ngerti, jangan. Bu, Quran ngomong gini loh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ya. Di surat 17 ayat 36. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Betul? Ibu-ibu tahu sholat, dengar katanya pokoknya, atau ibu beneran nyari sendiri, ngerti sendiri dalam artian mencari bahwa aku tahu dan aku paham. Yang mana yang lebih banyak? Ikut-ikutan. Saya dari TK udah Diajarin nah sholat gini ya, udah. Tapi nggak pernah ditanya, kenapa harus takbiratul ihram? Kenapa harus ruku? Kenapa harus sujud? Kenapa di sini baca iftitah? Kenapa baca Al-Fatihah? Kenapa wudhu dulu? Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa justru subuh 2 rakaat? Mempertanyakan itu nggak? Ya sekarang saya nanya, itu dulu ya. Sekarang mempertanyakan itu nggak? Nggak juga. Jadi apa bedanya sama dulu? Ada perubahan lah ya. Nah. Bu, maaf ya. Kalau kita tidak pernah membaru dalam pengetahuan dan keyakinan, kita akan pada level yang sama diulang-ulang, Bu. Makanya, maaf banget ya. Saat kita cuma tahu hanya kulitnya tapi nggak mau masuk ke dalam isinya, terbentuklah umat Islam kayak di Indonesia sekarang, Bu. Umat Islamnya banyak tapi korupsinya banyak gitu, Bu. Betul nggak? Logikanya kalau orang Islamnya banyak, Islam itu salam damainya banyak, tingkat kemiskinan kecil, kriminalitas kecil, korupsi kecil. Sekarang kebalikannya semua nggak kira-kira? Kenapa? Karena sibuk di kulit nggak masuk ke isinya. Abis gitu beda kulit berantem mulu gitu. Sok saya mau nanya, Bu, maaf ya, kita ngomongin kulit dulu nih ya, nggak usah jauh-jauh lah. Ada nggak orang yang sholatnya atahiyatnya gini sama gini? Ada. Bisa berantem nggak? Coba ngeributin urusan syariat, yang satu gini, padahal dua-duanya memiliki pendapat yang berbeda, yang nggak harus diributin gitu kira-kira. Betul nggak? Sip. Ibu-ibu di sini kira-kira termasuk yang masih sibuk urusan ribut-ribut berbeda nggak kira-kira? Wah mantap, Bu, udah. Sip. Udah pengajian selesai, ibu-ibu udah lulus, sudah cukup ya, udah. Udah, Bu, nggak usah rese sama jalannya orang lain. Kenapa? Orang lahir di wilayah A punya syariatnya, orang lahir di wilayah B punya syariatnya. Urusan syariat nggak usah diributin, kan di 2267 di Quran ada bilang.
Masing-masing umat ada syariatnya tertentu, tidak sepantasnya kita meributkan atau mempermasalahkan urusan syariat. Bukan itu poinnya. Kunut, nggak kunut, ribut. Ya, yang kerudungnya gini, berantem. Kan sekarang suka ada keluar kata-kata yang kelihatannya bijak tapi nyebelin banget. Apa coba? Sekedar mengingatkan. Ih, nyebelin banget. Ya paham ya? Oke? Jadi biarkanlah urusan tampakan kulit nggak usah terlalu diperdebatkan. Mu Cleo, mu Amidis, mu Aqua, ibu-ibu nyari air bukan nyari merek. Paham? Karena yang bikin kita hausnya hilang botolnya atau mereknya? Airnya. Sekarang ngeributin bentuk botol, ngeributin merek, tapi ausnya nggak hilang-hilang, repot. Oke? Besok ada yang terawih 11, 23, berantem. Ada yang mulai tanggal 18, tanggal 19, ribut. Ada nisfu Sa'ban, nggak ada nisfu Sa'ban, ribut. Gitu nggak? Nah ini senangnya orang-orang yang nggak mau masuk ke hakikat gini nih. Gitu. Paham bu? Oke? Dan perlu ibu-ibu sadari, mayoritas ributnya memang di urusan syariat. Nah ibu-ibu mau menjadi yang minoritas nggak? Ibu-ibu harus mau menjadi orang yang lebih sedikit nggak? Makanya kenapa doa para sahabat selalu berdoa, ya Allah jadikanlah kami kelompok yang sedikit. Kenapa? Kebanyakan ributnya di luar, di kulit gitu loh bu. Oke nggak ini? Jadi pertanyaan saya, ini kita mau kajian kulit atau kajian isi? Udah itu maksudnya. Ya, kita akan ngomongin hakikat. Karena urusan kulit, fikih, ibu-ibu udah jagoan lah. Udah ngaji puluhan tahun, bu. Tapi jangan-jangan di wilayah pelaksanaan dan esensinya justru tidak dilampaui gitu intinya. Oke? Sip. Jadi tarekatnya sholat apa? Iya melaksanakan perintah Allah, oke lah. Buat apa sih sholat itu apa sih? Nah, supaya kita kejinya turun, munkarnya turun. Contoh. Bu, ngegosip keji nggak? Berarti kalau ibu abis zuhur tetap ngegosip, berarti sholatnya cuma sholat syariat. Tarekatnya belum nyampe. Paham? Berarti kalau sholatnya kafah, yang tidak celaka tadi, selesai zuhur, mau ngomongin orang, aku udah sholat, ditahan nggak jadi. Meskipun 5 menit sih nahannya, 10 menit berikutnya ngomongin lagi, nggak apa-apa bu. Tapi yang penting ada nahannya dulu gitu. Paham ya? Oke? Hakikatnya nanti kita berbicara tentang ketakwaan. Jadi bu, besok-besok jangan cuman takut ketinggalan sholat 5 waktu, tapi khawatir juga kalau kita tidak jadi orang yang dermawan bu. Khawatir juga kalau kita jadi orang yang suka ngomongin orang gitu. Khawatir juga kalau kita jadi orang yang tidak banyak membantu orang lain gitu. Oke, sampai sini. Sip, aduh makasih Bu. Iya, oke makasih. Mohon, hatur nuhun. Wah, ini. Sip, dah. Aduh, apa Bu? Wajar, bagus Bu. Kalau saya tidak sholat asar kan nggak bisa, jamaknya bisa mundur misalkan. Saya majuin aja nanti kalau ke maghrib itu boleh, misalkan saya sholat ya tetap kan ada aturannya, tetap Bu. Jangan aturan, jangan dilanggar, jangan aneh-aneh, jangan. Tetap, nuhun ibu, nuhun. Paham nggak maksud saya? Cuman ibu-ibu kepikiran di sininya jangan urusan rokaatnya mulu gitu loh. Sekaligus begitu dengar azan,
Ibu kalau dengar azan, dengar panggilan sholat nggak? Kepikirannya rokaat nggak? Enggak, maksudnya sholat yang rokaat gitu nggak? Iya dong. Coba sekarang ditambah begitu dengar azan, oh ini pengingat supaya saya jangan banyak ngegosip gitu. Paham nggak ini? Begitu Allahu Akbar, ya ampun ini pengingat supaya saya jangan jadi orang pelit gitu. Ingatin orang PKP tapi sholatnya sudah bisa mana? Ya jangan juga. Jangan Bu. Udah ibu yang sekarang sholatnya udah rajin, sholatnya di awal waktu, tetap tapi tambahin gitu maksud saya. Di plus benar gitu. Oke sampai sini? Oke? Nah, lagi. Bagus nih. Bagus. Bu, maaf nih ya. Berarti saat di Quran tuh ada kata-kata inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholatmu itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi waktu ibu nggak keji dan nggak munkar, ibu lagi sholat nggak sebenarnya? Nah, secara tarekat. Paham ini? Ibu ngelihat ada orang perlu bantuan, terenyuh hati, terharu, mau nolong. Berarti lagi melakukan perilaku kebaikan nggak? Lagi sholat nggak itu? Nah, gitu. Secara hakikat. Jadi maksud saya, coba jangan terkotak kalau ingat sholat itu ingat yang gini aja. Paham? Karena sholat yang ada Allahu Akbar itu syari, tapi secara tarekatnya waktu ibu ada beling di tengah jalan ibu pinggirin supaya orang nggak kena beling, itu juga lagi secara gitu. Paham ini? Paham ini? Sekarang saya tanya, berarti orang yang sholatnya celaka yang gimana? Yang ininya rajin, tapi kelakuannya nggak berubah gitu. Karakternya nggak berubah. Habits, kebiasaannya nggak berubah gitu. Berarti Bu, maaf nih ya. Wah, udah mulai oke nih. Iya, udah mulai panas meskipun lagi hujan. Berarti Bu, sholat secara tarekat dan hakikat perlu satuan waktu 5 waktu nggak? Bingung lagi ah. Hah? Ulang. Aduh, rada berat ya pertanyaannya. Ulang. Yang 5 waktu itu sholat apa tadi? Sari. Nah, udah jangan ditambah-tambah Bu, jangan udah. Bu ingat loh ya, haram detik ini sholat subuh. Iya, udah bukan waktunya, udah jangan aneh-aneh. Subuh mah tadi. Ya, dan jangan juga zuhur, belum waktunya. Nah, waktu, rokaat, tata cara itu namanya syari, udah jangan diganggu-gugat, udah. Paham? Jadi sholat secara syariat berapa waktu Bu? Berapa rokaat? 17. Sip, dah, titik. Pinter, mantap. Udah urusan syariat mah pada pinter lah. Nah sekarang nambah 1 nih. 1. Begitu ibu-ibu setelah Assalamualaikum. Berhenti gak sholatnya? Sholat syariat berhenti, dilanjut sholat tarekat. Pinter. Berarti pembuktian sholat syariat justru ketika udah sholat belum kira-kira? Contoh, saya kasih contoh. Kan ibu-ibu bisa aja waktu sholat ngomong Allahu Akbar, Bismillahirrohmanirrohim, gitu. Waktu Bismillahirrohmanirrohim, tahu ngerti, tahu enggak, yang penting bunyi aja, nggak apa-apa juga. Tapi kalau udah mulai ngertinya agak lebih dalam, begitu Bismillah, beda gini Bu. Bismillahirrohmanirrohim berarti atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Betul? Omongannya harus dibuktiin nggak? Harus dibuktiin nggak? Kapan ngebuktiinnya?
Selesai sholat. Atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha begitu sholat selesai ada orang minta-minta, ada orang kelaparan, buktiin bismillahnya, aku memberi. Sholatnya itu secara apa? Pinter. Udahan Bu, lulus Bu. Oke? Sip. Berarti ini bisa jadi waktu-waktu sholat kita untuk melakukan tarekat sholatnya kira-kira. Nanti syariatnya lagi jam 12-an ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zut, langsung kita syariat tuh. Oke sampai sini. Jadi sholat 5 waktu aja nggak? Bingung lagi sih. Yang 5 waktu itu syariatnya, yang tarekat itu tidak ada waktu. Jadi kunci dari yang namanya sholat, sholatlah seumur hidup. Paham? Paham? Ini orang yang nggak kebuka pikirannya, yang nggak ngerti pasti berantem. Nggak bisa. Sholat itu 5 waktu, di luar itu bukan sholat. Aneh. Kenapa? Karena taunya sepotong. Berarti menjaga sholat kapan? Nah, gitu. Top. Berarti menjaga wudhu kapan? Nah, gitu. Sip. Ibu waktu wudhu basuh-basuh mulut yang dibersihin itu syariat atau tarekat? Syariat. Tarekatnya apa? Mulutnya dikontrol kalau ngomong. Berarti menjaga wudhu bukan masalah beda muhrim, gak mau pegangan. Tapi jagalah ucapanmu, jangan sampai ucapanmu menyakiti hati orang lain. Itu namanya menjaga wudhu. Ini nahan kentut iya, tapi omongannya kayak kentut bau gitu loh, bukan aneh. Oke nggak ini? Sip. Paham? Sekali lagi. Ibu ini ngerti nggak ya? Kok insya Allah sih ngerti nggak? Insya Allah mah jawaban rada nggak jelas Bu. Antara ngerti dan enggak ya. Sekali lagi boleh nggak? Nah, ibu kalau ngerti pondasi ini enak hidupnya Bu. Dah aja. Supaya nanti ngomongin Ramadannya enak gitu. Takwanya juga enak gitu. Oke? Sip? Jadi sholat berapa jam sehari Bu? Mantap! Wah, keren Ibu. Jadi nanti pulang dari sini mau berbuat jahat, sholat. Mau ngomongin orang, sholat. Mau julid, sholat. Ketemu orang yang perlu bantuan, bantu, sholat. Tidak ada yang tidak sholat, tidak ada yang tidak terhubung dengan Allah. Makanya dalam bahasa Quran, belajarlah bukan hanya sholat yang 5 waktu, sholat yang 24 jam disebut daim. As-sholatu daimun, sholat tanpa waktu gitu. Ya Bu? Tanya arti sholat itu diawali oleh takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Secara syariat. Kan tarekat nggak gitu. Berarti kalau arti tarekat nggak usah ada kata-kata sholat gitu, tarekat aja. Kayak gini, ulang. Secara syariat didefinisikan secara fikih diawali apa Bu? Tadi Allahu Akbar, diakhiri salam. Nah, kita pakai definisi itu ya. Kalau ada orang naik ke atas panggung mengawali dengan Allahu Akbar, selesainya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat nggak dia? Kan kata ibu diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada orang naik ke atas panggung ceramah, Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar gitu. Berarti kan konteksnya tidak sesempit definisi gitu kira-kira. Paham Bu? Paham ya? Nah, sekarang dengan awal takbiratul ihram diakhiri dengan salam, itu namanya syariat. Nih yang gini-gini. Nah,
Pertanyaan. Setelah takbiratul dan akhir salam, tetap harus ada yang tarekatnya nggak tadi? Iya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi saat ibu selesai sholat kejinya turun, munkarnya turun, ibu lagi sholat juga nggak sebetulnya? Sholat secara tarekat gitu. Paham Bu? Ada aplikasi. Paham nggak ini? Contoh. Ibu-ibu suka ngingetin anaknya sholat nggak? Yang mana? Syariat mulu. Ibu-ibu nggak peduli anaknya mau sabar atau enggak, mau dermawan atau enggak, mau bohong atau enggak, mau ngomongin orang, nggak peduli. Yang penting ibu ngelihat 5 waktunya, oke, anak aku udah sholat, gitu nggak? Nggak salah sih, tapi baru sepotong. Namanya syari. Padahal kafah itu syariatnya jalan, menjadi torikohnya jalan, menjadi haki. Tiga-tiganya disebut masuklah kamu kepada Islam yang kafah. Jadi yang 5 waktu ini paling penting bukan? Ulangi ah. Yang 5 waktu itu upacara, ritual. Semuanya jadi satu kesatuan. Oke ini? Aduh ini sampai Idul Fitri nggak beres-beres nih bahasan nih. Ya. Berbicara soal sholat. Ya. Soal kita proses belajar. Ya. Sekarang kalau bicara soal menutup aurat. Ya. Gimana dalam 3 hal tersebut? Ya balik lagi. Sama. Kerudung ini adalah penutup aurat. Betul? Sekarang kerudung pakai, tapi perilaku nggak takwa. Nggak sama dong. Gitu intinya. Dan setiap orang punya kapasitas yang beda-beda untuk melakukan semuanya dengan tidak bisa menyamaratakan gitu kiranya. Ibu nggak bisa ngelihat orang yang nggak pakai kerudung ngomong, oh ini belum menutup aurat, belum nggak tahu juga. Ya. Dia pasti menjawabnya gini, yang penting hati dulu. Urusan dia. Ibu juga nggak usah ngingetin sama orang yang nggak mau diingetin dan nggak minta. Yang penting kita udah mamaru. Udah, karena tugas kita hanya memberikan contoh. Titik. Tapi kan kalau anak, keluarga, kita nggak berarti ini tanggung jawab kita kira-kira. Enggak juga. Semua orang akan melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ada yang bawa Quran nggak? Coba, ada bawa Quran? Ibu tolong buka surat 17 ayat 15, silakan. Nah, bagus Bu pertanyaannya. Ya, 17 ayat 15. Lagian nanti kita harus ngerti aurat itu apa sih gitu. 15 Bu. Sok buka. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya. untuk keselamatan dirinya, untuk keselamatan anaknya, dirinya. Lanjut. Dan barang siapa tersebut maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Mangga. Ini mau pindah-pindah dulu apa gimana? Nah, boleh diulang sekali lagi Bu? Dan barang siapa tersebut maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Terus? Dan seorang yang berdosa tidak akan menyiksa Memikul? Ya. Ya, kita dengar boleh ya Bu ya? Yuk, kita dengar, kita simak nih. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan daya Allah, Oke. maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Untuk keselamatan dirinya, untuk orang lain. Lanjut. Dan barang siapa yang sesat,
maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Terus. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Jadi kalau ibu punya anak berdosa, ibu dipikul nggak dosanya sama ibu? Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus orang rasul. Iya, sekarang saya tanya, kita nanti mati barengan atau sendiri-sendiri? Berarti pertanggungjawaban barengan atau sendiri-sendiri? Bu, tidak ada orang yang akan memikul pertanggungjawaban orang lain karena apa? Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Koma dulu, tar dulu, jangan dulu pada protes, dengerin dulu. Kalau masih dengan orang tuanya berdosa. Kalau dia sudah bersuami, suaminya yang dosa. Jadi itu salah. Bukan salah, Bu. Gini, dengerin dulu. Belum beres. Gini. Tugas kita masing-masing hanya memberikan inspirasi, titik, ngasih tahu, udah, cukup. Dah, nggak lebih, nggak kurang. Oke? Urusan orang ini mau dengar, mau ngerjain, udah bukan tanggung jawab siapa-siapa, udah. Gitu. Makanya PR-nya kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk saling memberi informasi, menginspirasi, dan kata kuncinya adalah semua apapun di luar diri kita, pilihannya masing-masing. Nah, paham ini, Bu? Kalau ada kata-kata belum melaksanakan orang karena menunggu hidayah dari Allah. Urusannya dia. Sekarang hidayah itu menunggu dari Allah atas tujuan kita yang harus mencari. Pertama hidayah itu dikejar, dicari, nanti Allah akan menurunkan. Intinya satu aja, Bu. Nggak bisa. Intinya satu aja, dilarang maksa, udah gitu. Tapi kalau ngingetin boleh kan? Boleh, Bu, tapi jangan rese ngingetinnya gitu. Karena makin ngingetinnya, makin kitanya rese, makin nggak diterima juga gitu. Kan ada juga anak-anak keluargamu dari neraka. Betul. Kayak gini kalau anaknya kan susah ngingetinnya. Susah. Benar, makanya ibu mending beresin dirinya sendiri dulu. Bu, mengingatkan yang terbaik adalah kasih contoh. Contoh nih ya, saya mau kasih contoh analogi. Bukan analogi nih. Ini yang terjadi pada anak-anak Gen Z, Bu. Ya nih, dengerin contohnya. Ibu-ibu maaf ya. Anak-anak Gen Z, kalau disuruh sama ibu-ibunya ngaji, pasti nggak mau. Rata-rata. Nah, kenapa coba? Si anak Gen Z ngomong gini, nyokap gua juga sering ngaji, kelakuannya gitu, ngapain ngaji? Loh, fakta loh. Iya. Sehingga dia ngelihat orang ibunya sering ngaji, tapi rese gitu. Nyebelin gitu. Berarti mindsetnya dia ngaji aja sering gini, buat apa pengajian? Masuk akal nggak alasannya? Masuk akal. Makanya, Bu, itulah kenapa kalau kita pinjam, sok ya, kita buka lagi surat 50 ayat 45, Bu. Saya jadi ingat ayat ini nih, sok buka. 50 ayat 45, silakan. Surat 50, Qaf, ayat yang paling terakhir. Ayat 45. terakhir berapa? 45. Kami akan mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan juga memahami tentang apa yang mereka Bukanlah apa, Bu? Jadi disuruh maksa nggak kita? Jangan. Terus? Maka berikan peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Udah. Jadi semakin ibu maksa, semakin ibu nggak akan didengerin. Udah gitu aja. Berarti kalau ada orang nggak dengerin omongan kita, jangan nyalahin orangnya, jangan-jangan omongan kitanya yang nggak oke gitu. Betul nggak? Sekarang ada orang tua komplain, anak saya tuh nggak mau dengerin saya ngomong. Lah, emang jangan-jangan ibunya tidak layak untuk didengerin gitu misalnya. Gimana, Bu? Mungkin contohnya juga tidak baik.
Nah, artinya, ibu pernah dengar kata gini nggak? Baligu ani walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat. Pernah dengar nggak? Itu bukan ibu-ibu pulang pengajian, hasil pengajiannya diposting di WhatsApp grup keluarga ibu ngaji ini, bukan. Tapi saat ibu pulang, apa yang dikaji jadikanlah perilaku. Yang dikasih contoh sama siapanya adalah perilaku yang berubah. Motivasi ya Pak. Memberikan contoh. Jadi ibu nggak usah khawatir sama apapun sih sebenarnya. Iya, karena tidak ada yang bisa jadi tanggung jawab kita di luar diri kita, nggak bisa, Bu. Kita nggak bisa ngerubah siapa-siapa, titik. Bu, Nabi Muhammad orang pilihan nggak? Bisa ngerubah orang nggak? Nggak bisa, pamannya aja nggak dirubah, nggak bisa dirubah. Boleh saling mengingatkan ya. Iya. Tiap tahun. Iya, urusan dia, Bu. Ya, ibu nggak usah terlalu kepikiran, Bu. Iya. Selesai. Karena semua orang akan melakukan sesuai dengan kapasitas, kadar pemahamannya dan kesadarannya. Kalau belum waktunya, nggak bisa dicepat-cepat, nggak bisa dilambat-lambat gitu. Nggak bisa. Kalau saya cuma ingetin sudah salah belum Mak? Bagus, Bu. Iya. Sudah salah belum Mak? Bagus. Mantap, Bu. Gitu. Cuman ada cumannya. Waktu ibu-ibu ngomong, yang terpenting itu bukan apa yang diomongin, sikap hatinya nih. Di sininya nih. Begitu ibu ngomong di sininya penuh marah, yang keluar nggak enak pasti vibrasinya gitu. Maka yang selalu perlu dijaga adalah frekuensi sikap hatinya gitu intinya. Oke, Bu? Ya. Tentang syariat dan tidak. Ya. Ustaz bilang sekarang kita yang terbanyak adalah orang cuma melakukan syariat. Betul. Syariat dan hakikatnya belum. Ya. Tapi kan di antara sekian pasti ada yang sudah syariat dan hakikat. Ya. Ada yang sudah hakikat benar bahkan dekat sekali dengan Allah. Ya. Kemudian ada narasi yang mengatakan bahwa yang melaksanakan apa orang yang sudah mendapatkan hakikat itu tidak boleh mengingkari syariat. Tetapi saya menemukan orang yang sudah mendapatkan hakikat dia mengingkari syariat. Dia nggak sholat lagi, nggak apa-apa. Ya. 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 Urusan dia, Bu. Sebaiknya bagaimana? Lah kan tadi udah kita bilang, sebaik-baiknya semuanya menjadi seimbang. Gitu. Nanti besok-besok ibu ngelihat A, ngelihat B, udah Bu nggak usah rese gitu. Bukan nggak usah peduli, bukan. Nggak usah dipusingin. Bukan lepas peduli, bukan. Nggak usah segala sesuatu yang di luar kita memusingkan atau tidak enakan di sini gitu. Contoh, Bu. Tetangga yang nggak Jumatan yang pusing gue gitu. Ya udah urusan dia. Tetangga yang nggak pakai kerudung yang pusing saya. Aduh nanti dia kalau masuk neraka gitu. Urusan dia gitu. Bu, gini Bu. Gini ya. Ngingetin sama usil itu beda tipis. Beda tipis loh. Ya. Betul. Tapi antara aku mengingatkan dan aku usil itu beda tipis. Bu, kalau mau mengingatkan sebaiknya orangnya nanya. Jangan tiba-tiba nanya, enggak sini aku mau mengingatkan ya. Kamu tuh sebaiknya. Itu namanya kurang ajar gitu. Paham nggak ini? Apa? Udah urusan dia juga, Bu. Bukan nggak boleh. Ibu urusan privat udah aja. Gitu. Karena ibu mau kakaknya, mau adiknya. Iya boleh. Nanti ibu tanya, ibu itu ngingetin atau usil gitu aja. Nah, iya udah. Iya. Bu, sekarang saya tanya, kita bisa prihatin orang bisa jadi jauh lebih mulia dari kita nggak di hadapan Allah? Bisa. Karena kita nggak pernah tahu penilaian siapapun. Iya. Bukan didiemin, bukan.
kitanya nggak usil, cuman memberikan peringatan bagus gitu. Iya bagus, cuman sebatas itu gitu Bu. Jangan jadi mangga. Jadi Ibu, gini, Ibu udah punya stigma bahwa ini ada lingkungan buruk, betul? Tahu dari mana ini buruk? Penilaian. Kelakuan mereka, Ustaz. Iya, berarti kan Ibu menilai nih. Nah sekarang saya tanya, penilaian Ibu juga kan belum tentu paling benar. Betul, betul. Cuman poinnya adalah kita sama-sama mengingatkan untuk lebih baik, selesai. Udah beres. Dan kata kuncinya tidak bisa melakukan penilaian bahwa aku lebih baik atau dia lebih baik. Ya, konteksnya ada di situ. Nah, yang usil itu adalah ngerasa kayaknya jelek lebih baik aku, kayaknya kamu harus berubah deh gitu. Iya, nggak apa-apa Bu. Kadang-kadang kita cuma dari ini Ustaz. Ini ibu-ibu pada salah circle gaulnya apa gimana sih? Pertanyaannya gini-gini semua. Tar, gimana Bu? Terus kalau dia dapat azab dari Allah, kita kan udah juga ke bawah. Nanti katanya bisa. Ya balik lagi Bu, azab dari Allah tuh datangnya kan personal juga. Nggak ada yang kayak misalnya ke zina lah, apa banjir atau apa. Iya. Yang enggak orang yang maksiat aja yang kena. Iya, karena yang rajin sholatnya aja buang sampah sembarangan, sama aja. Ya benar nggak? Iya. Jadi kita nggak bisa mikir ini yang maksiat membuat aku jadi banjir lah, ini yang rajin sholat buang sampah sembarangan gimana? Benar nggak? Ya, gimana Bu? Dia tidak menutup aurat. Sholatnya itu apa namanya? Busuk. Jalan Usul dari mana Bu taunya? Iya, kan kita nggak tahu juga Bu. Karena itu dalam keluarga kita. Iya paham. Iya, gini Bu ya, gini. Mau ini menutup aurat, nggak menutup aurat, urusan sholat, urusan apa, kita sama sekali nggak punya kapasitas menilai. Itu dulu nomor satu. Kan yang paling tahu Allah. Betul nggak? Cuman gara-gara aku pakai kerudung, dia enggak. Aku merasa lebih baik, dia enggak. Kayaknya dia nggak cocok deh. Itu urusannya bukan sama apapun itunya, tapi sama ego gitu loh Bu. Dalam keluarga ya nggak mikir Ya ini mau urusan keluarga nggak ada bedanya Bu. Ya Bu, nanti kapan-kapan kita omongin aurat ya. Karena gini, kerudung itu ada urusan syariat nggak? Ada dong. Ada urusan tarekatnya nggak? Ada urusan hakikatnya nggak? Ada. Nah kita perlu ngerti tiga-tiganya supaya bijaksana gitu. Bijaksana itu kalimat yang Pokoknya kalau urusan kerudung, statement sementara saya gini Bu. Ya, nih statement sementara saya. Ada orang pakai kerudung nyinyir sama yang enggak. Orang yang enggak nyinyir sama yang pakai kerudung, dua-duanya norak, udah gitu aja. Titik, udah. saling menyinyirkan. Jadi dua-duanya jadi nyinyir, udah. Nah, nanti kita akan ngerti semuanya konteksnya kembali kepada pemahaman dan kesadaran. Dan tadi 50 ayat 45 gak bisa maksa, titik, udah. Iya. Oke ini, paham nggak ini? Sip ya. Nah, itulah kenapa Bu, kalau kita cuma ngerti satu syariat, bawaannya jadi pengen berantem gitu. Melihat ini salah, ini enggak, ini oke, ini enggak. Tapi kita lupa bahwa aspeknya itu bukan hanya ada di wilayah syariat, bukan di situ. Ya, paham ya? Oke? Clear nih urusan circle nih? Clear? Kalau kita mendoakan Pak gitu, kita kan nggak bilangin dia kan, nggak ngapa-ngapain. Kita mendoakan aja. Ya. Boleh Bu, bagus. Iya, tapi ngedoain tapi nggak ngapa-ngapain juga ya, cuman jadi doa bunyi ya. Kan doa itu kadang-kadang hanya menjadi mau berkontribusi tapi nggak ngapa-ngapain, itu namanya doa. Mengingatkan dulu. Mereka saling mengingatkan sesama kita. Kalau
Kalau nggak berdoa ya sebelum. Udah. Sip, mantap. Bu, doa yang terbaik apa sih, Bu? Bukan. Doa yang terbaik adalah perilaku yang baik. Contoh, ibu ngedoain anaknya soleh. Ya Allah, jadikanlah soleh. Ibunya enggak. Ya, ini soleha semua di sini insya Allah. Iya, kan insya Allah. Kan tadi saya bilang ya, yang datang ke pengajian nggak ada indikator parameter soleha, nggak ada. Iya benar sih, udah bagus Bu. Iya sip, mantap. Ya boleh, terserah ibu lah, boleh ya. Oke nggak ini? Nah, lanjut ya. Lanjut. Ulang. Iya, tuh. Kata ibu yang ini yang rajin ngaji, naik tangga aja udah ngutang demi ngaji Pak Ustadz. Bagus Bu, semangat, top, mantap. 82 tahun Pak Ustadz. Keren, iya, top udah. Nah, itu banget. Secara syariat. Tarekatnya mah nggak tahu, ya. Iya. Anaknya apa lagi? Bu, maaf ya, menua itu pasti, mendewasa itu belum tentu. Jadi nggak bisa, udah berapa pengajian? 50 tahun, oke. Syariat. Tapi kedewasaan nggak tahu, Bu. Gitu. Oke ya? Sip ya? Ibu-ibu ini orang tua atau orang dewasa? Yang mana? Iya. Saya kayak lagi pengajian di anak-anak masalahnya ya. Nggak apa-apa sih. Oke, sip ya, Bu ya? Paham ya? Oke. Nah, itu ibu, inilah kenapa perlunya dialog, Bu. Supaya ibu-ibu tuh nggak dogmatis, nggak asal percaya, nggak asal iya, tapi ngerti mana nih mindsetnya kayak gimana gitu. Sehingga melakukannya, konteksnya lebih kepada pemahaman dan esensial gitu intinya. Oke Bu? Sip? Oke, paham? Nah, jadi sholat yang 5 waktu bagian dari apa? Mantap. Jadi sholat cuma ada yang waktunya aja. Nah, berarti selesai yang syariat, jangan lupa ikutin dengan tarekat dilaksanakan dalam bentuk akhlak dan perilaku. Clear ya? Sip? Jadi ibu-ibu sholat berapa jam sehari? Setiap. Cakep. Mantap Bu. Ibu ngerti ini aja udah berkah loh Bu. Iya, paham. Oh ya Allah. Gimana Bu? Gimana? Minta hadiah mau Ustadz ya. Iya, ibu jawabannya udah benar sih. Jadi boleh pulang, silakan ya. Ya, paham ya? Nah, kalau udah ngerti ini enak ngomongnya Bu. Oh, saya mau membedah dari syariatnya, oke. Tapi tarekatnya, hakikatnya. Bu, saya mau nanya, maaf ya. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi korupsi? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Oh, berarti syariatnya oke. Tapi pelaksanaan tarekatnya nggak cocok gitu misalnya. Jelas ya? Paham ya? Nah, sekarang saya mau nanya Bu. Nih, syariat itu ranah lahiriah, ya. Tarekat itu ranah batiniah. Maka ada lahir, ada batin. Pertanyaan saya, akhlak seseorang, penilaian dari Allah sebagai sebuah konteks takwa, iman, amal soleh dan seterusnya, itu kira-kira orang bisa berbuat baik, berbuat jahat, itu tergantung lahiriahnya atau batiniahnya? Sip, mantap. Faktor utamanya adalah batin. Contoh Bu, botol ini benda baik, benda buruk? Netral. Iya, bisa baik, bisa buruk. Ya, oke. Ini ciri-ciri orang yang terlalu syariat itu ngomong dulu baru mikir Bu. Nah, sekarang kita balik nih.
Coba belajar mikir dulu, baru melakukan tindakan. Sok ibu-ibu lebih sering ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Nah udah sok. Coba tolong dirubah, Bu. Kenapa? Karena kalau ibu tindakan lebih dulu daripada mikir, kita lagi nggak sadar namanya mabuk. Pada umumnya wanita, ya ibu jangan nyalahin wanitanya juga sih, gitu. Ya bener sih. Iya nggak salah. Tapi kan nggak bisa kan aku wanita, jadi aku jangan ya. Tapi itu semua hasil dari latihan. Ibu-ibu sekarang pemarah karena ibu-ibu latihan marah-marah mulu. Ibu-ibu sekarang susah sabar karena ibu latihan nggak pernah jadi orang sabar. Karena semua yang terjadi pada diri kita tergantung apa yang kita ulang-ulang. Jadilah kebiasaan. Oke? Jadi ibu nggak bisa ngomong, aku tuh emang keturunan pelit. Enggak, ibu-ibu tiap hari latihan pelit gitu. Pelit mah bukan keturunan, dilatih. Ya. Kayak tadi itu, usil tuh bukan keturunan, dilatih. Kalau ibu ngelatih tiap hari usil, ibu kerjaannya usil mulu, capek gitu. Ketularan. Nah, ibu nyalahin orang lagi, ya. Aku tuh ketularan. Nah, ketularan sama teman-teman pengajian lagi, ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita renungkan, Bu. Nih ya, kita renungkan. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Syariat tadi adalah ranah apa? Lahiriah. Tarekat itu ranah batiniah. Sip. Botol ini benda baik, benda buruk? Maka botol ini jadi baik atau buruk tergantung tangan saya nggak? Mulai lagi Bu, tangan ini batiniah atau lahiriah? Lahiriah. Berarti lahiriah ini dikontrol oleh batinnya nggak? Iya. Jadi botol ini akan jadi baik atau tidak tergantung batin saya saat ini. Betul? Kalau ibu-ibu batinnya lagi penuh emosi, botol yang asalnya baik-baik aja bisa dia pakai alat nimpuk. Bisa melayang. Betul? Botol yang sama saat ibu-ibu batinnya emosinya baik, jadi kebaikan. Jadi bukan apanya, tapi sikap batinnya itu yang penting. Paham, Bu? Oke? Nah, sekarang saya tanya. Maaf nih. Besok di bulan Ramadan, ya. Semua orang yang KTP-nya Islam disuruh puasa nggak? Nah, mulai lagi. Hah? Kan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ala kama kutiba ala ladzina min qablikum. Pintar. Secara syariat pintar. Torikotnya belum tentu. Apalagi haki. Jadi Bu, ibu jangan terlalu kagum sama orang yang ngajinya bagus, dikit-dikit subhanallah, karena rata-rata latah. Astagfirullah. Jazakallah. Nah. Fi amanillah. Nah. Syukron gitu. Latah nggak rata-rata? Latah. Ya mau latah yang baik juga tetap aja latah gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi maksud saya, kalau kita baru bunyi kebiasaan, baru di wilayah syariat. Paham nggak? Oke? Nah, kalau udah menjadi bentuk batin laku, mulai masuk ke yang namanya toriko. Yuk, sekarang kita bedah nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Titik sampai situ dulu. Bulan puasa, Bu, itu bulan undangan khusus. Spesial. Makanya di bulan Ramadan ada puasa, di atas puasa ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk orang-orang yang beriman.
Makanya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti syarat mutlak puasa harus jadi orang apa? Ibu besok mau Ramadan, mau puasa nggak? Harus jadi orang apa dulu? Udah belum? Nah, PR nih. Jadi jangan-jangan besok belum memenuhi syarat, sok-sokan ikut puasa. Nah gitu. Akhirnya apa? Bulan Ramadan jadi bulan pesta kuliner. Nah. Urusannya masak apa? Bukber. Buka apa? Sahur apa? Urusannya urusan makanan terus. Gimana Bu? Nah baiknya gimana? Nanti kan kita bahas nih pelan-pelan. Ibu pernah dengar hadis Rasulullah ngomong gini gak? Banyak dari umatku yang puasa, tapi mereka hanya mendapatkan haus dan lapar. Betul? Sekarang saya tanya, haus dan lapar urusan syariat, urusan tarekat? Haus dan lapar urusan syariat, urusan tarekat? Syari kan tubuh. Ibu batinnya suka lapar nggak? Lapar itu ukuran tubuh, ukuran syari. Berarti Nabi Muhammad secara tidak langsung mau ngomongin apa coba dari kalimat tadi? Berarti Nabi Muhammad mau ngomong bahwa ini banyak orang puasa syariat mulu, tapi tarekatnya nggak ikut puasa. Badannya puasa, batinnya nggak puasa. Cuman ngurusin kapan imsak, nunggu jam buka, beda aja. Masak apa? Tadi ibu bilang kan itu udah kebiasaan. Justru PR kita merubah kebiasaan. Karena kalau kita melakukan dengan kebiasaan tanpa pengertian, pengetahuan, dan kesadaran, itu akan menjadi tradisi yang diulang-ulang. Gak akan ada kaitan penumbuhan torikotnya gitu loh Bu. Paham sampai sini? Oke sampai sini? Bisa dimengerti? Dah, ulang. Jadi yang boleh puasa orang yang mana Bu? Siapa orang yang beriman? Satu, orang yang memiliki pengetahuan. Memiliki apa? Pengetahuan. Tahu arahnya mau kemana. Yang kedua, orang yang punya kesadaran. Punya apa? Oke, sekarang saya tanya. Ibu melakukan sholat karena kebiasaan atau karena kesadaran? Ah, yang bener ah. Hah? Sok saya mau nanya ya. Di antara ibu-ibu ada yang sholatnya gini nggak? Allahu Akbar. Rokaat 2, rokaat 3. Ada nggak? Nah, berarti lagi tidak sadar alias mabuk. Betul? Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Kira-kira lupa rokaat mabuk nggak? Mabuk. Berarti tidak sah. Jangan-jangan ngerjainnya bukan karena sadar, tapi karena kebiasaan. Gitu maksud saya. Ya, imamnya juga salah. Iya. Ibu ngikutin imam yang salah lagi. Iya. Makan dulu benar. Tapi bukan masalah makannya sih sebenarnya. Ini ngomongin tentang kesadaran. Oke Bu? Paham nggak? Sekarang saya tanya, ada nggak ibu-ibu melakukan sholat karena takut dosa? Ada nggak? Berarti ibu-ibu nggak ikhlas. Loh karena takut. Sholatnya kenapa takut dosa? Kenapa takut masuk neraka? Berarti sholatnya didorong oleh ketakutan, bukan oleh kebutuhan dan keikhlasan. Makanya kalau orang sholatnya dengan ketakutan, suasana khusyuknya rata-rata nggak dapet. Ya kan kita ngerti ini sekarang, kita ngerti. Jelas ya? Makanya ibu-ibu sering disuruh sholat tapi nggak pernah diajarin khusyuk. Betul nggak?
Khusyuk tuh nggak pernah diajarin, Bu. Yang ditanya bacaannya, rokaatnya. Tapi melatih khusyuknya nggak pernah dilatih. Padahal inti dari sholat itu adalah khusyuk. Ya oke lah. Ya paham ya? Bu, di pertemuan awal ini kita nggak apa-apa ya bongkar-bongkar hal-hal paradigma berpikir dulu ya. Supaya ibu tuh punya landasan mindset gitu. Akhirnya nggak ikut-ikutan, nggak cuman ngerjain, tapi tahu arahnya apa dan ngerti ini tuh untuk apa gitu intinya. Oke? Lagi 2 bulan lagi selesai. Lanjut 2 bulan lagi sih Bu, nanti kita ulang. Tapi kalau saya lanjut 2 bulan lagi, materi hari ini lupa nggak? Lupa, udah. Nah, kalau dilaksanakan nggak lupa. Kenapa banyak pengajian 2 bulan lagi lupa? Ya pulang dari sini cuma jadi dongeng. Nah, ya ini kan orang lain Bu, bukan ibu-ibu, bukan. Ya, tapi termasuk sih ya. Nah, betul. Siap ya, paham ya? Bu, maaf ya, dari tadi awal kita ngobrol, ibu-ibu ngerasa ada ngerti sesuatu nggak? Mantap, Bu. Ada ngerasa paham sesuatu nggak? Mantap. Gitu. Yang bahaya, paham nggak? Nggak. Ngerti? Enggak juga. Bingung? Enggak juga. Nah itu bahaya, Bu. Sip, mantap, Bu. Makanya pulang membawa kepahaman yang bisa dilatih dalam keseharian. Bukan bawa dongeng, bukan. Ya. Mantap, Bu. Mantap, Bu. Mantap. Mantap. Jadi kita nggak terlalu cepat melakukan reaktif, begitu lihat beda. Oh ini mungkin syariat yang beda. Tar. Kalau tarekatnya gimana ya? Udah, ibu jadi nggak sumbu pendek gitu. Nggak dikit-dikit bledak gitu. Dikit-dikit buah gitu. Siap ya? Oke. Pertanyaan. Berarti puasa itu titik sampai atau jembatan? Hah? Jembatan. Berarti ada titik sampainya nggak? Apa? Takwa. Mantap. Jadi orang beriman pasti takwa nggak? Mestinya. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Ini nggak ada harusnya, nggak ada Bu, nggak ada. Nih dengerin dulu. Iya, ini sampai asar nggak beres-beres nih. Ini jam berapa nih? Ya oke. Ya, ibu-ibu coba dadah dulu nih sama penonton ya. Dadah. Tuh, siapa tahu mau nanti ada recordingnya nih. Iya. Ya, ini lagi ada di TK ya. Nah. Taman kanak-kanak ya. Nah. Ulang. Bu, kita telah ya. Ini bertorikoh namanya nih. Bukan bersyariat, bukan. Kalau syariat gini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dah. Itu syariat. Nah, kita bertorikoh sekarang. Ngomong-ngomong, ibu suka tadarusan nggak? Suka? Waktu tadarusan ngapain? Nah, udah mulai aneh lagi. Tadarus itu dalam bahasa Quran artinya pelajari. Bukan suruh baca. Ini soal-soal tadarusan yuk apa? Baca mulu. Enggak. Di Quran di surat 3 ayat 79 ada kata-kata wa bima kuntum tadrusun, agar kamu tetap mempelajari. Jadi tadarusan itu membaca atau mempelajari? Selama ini ibu-ibu tadarusan membaca mempelajari? Nah, ikutin kebiasaan nggak? Nah udah selesai. Mau gitu terus? Nah. Ya oke. Udah, ini saya cuma mau ngegaris bawahi. Jangan-jangan dibunyiin syariatnya aja tapi tidak bertorikoh gitu maksudnya. Nah kita bertorikoh sekarang ya. Sip, yuk pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang, ya udah kan tadi udah tahu yang beriman yang mana tadi? Waduh gawat ini. 1 punya pengetahuan, 2 punya kesadaran. Dah. Sekali lagi ya, yang iman yang apa tadi? Pengetahuan, kesadaran. Sip, udah. Jangan lupa Bu, jangan lupa. Sok dikontrol disimpan. Nah. Udah tua ya nggak apa-apa. Ibu tuh bukan masalah tua tapi nggak terbiasa, nggak terlatih gitu. Ya, Bu, banyak loh yang nggak terlatih dengan kajian diajak mikir gini gitu. Karena maunya pokoknya denger aja. Karena ininya udah jarang dipakai gitu. Ya, makanya Bu, yuk ini dipakai Bu.
Sip ya, kalau ini nggak dipakai, sayang Bu, mahal. Ini anugerah besar yang Allah kasih ke kita tuh akal loh. Makanya kalau dalam bahasa Quran, pikiran, perasaan, emosi nggak dipakai, terus Allah bilang apa bedanya kamu sama binatang ternak gitu. Sip ya. Dan Bu, maaf ya, berpikir itu emang susah sih. Yuk kita ambil jalan yang susah sedikit sekali-sekali, boleh ya? Oke? Oke. Hai orang-orang yang beriman. Yang mana yang beriman Bu? Asik. Ini pinter, mantap ya. Oke. Diwajibkan atas kamu Pertanyaan. Kira-kira Bu, kalau Allah mewajibkan sesuatu, itu buat kita sesuatu yang enak atau nggak enak? Ih, dengerin. Hah? Bu, kita jujur-jujuran ya. Jujur Bu. Ibu mau jujur mau nggak juga ketahuan sih nanti ujungnya. Ibu besok mau masuk bulan Ramadan, bahagia nggak? Benar? Benar? Oke. Nah, ini mau bahagia tapi bawa walaupun. Benar ya? Oke. Ibu rada nggak jujur sih sebenarnya. Nih, kita cek nih. Sekarang saya tanya. Bu habis pengajian bisa makan nggak? Ibu habis pengajian bisa makan? Nanti jam 2:30 lapar lagi bisa ngemil? Bisa nggak? Bisa. Nanti jam 5 ngiler-ngiler baso, bisa nggak baso? Bisa. Terus besok pagi ngelihat bubur jam 7, bisa makan bubur? Bisa. Jam 10-nya ada mie ayam, bisa dimakan mie ayam? Jadi jam 10, jam 7, mau siang, mau malam, bebas makan. Ya, begitu? Sekarang saya tanya. Ibu-ibu lebih nyaman bebas makan kapanpun, atau diatur-atur jam makannya? Mana yang lebih nyaman? Kalau dokter yang bilang ikut, kalau orang yang bilang Enggak, saya emang nggak nanya mau dokter mau nggak. Ibu kalau dikasih pilihan, ibu silakan bebas makan kapanpun. Mau jam berapa terserah, yang penting pengen makan. Atau ibu diatur, kamu cuman boleh makan di sini dan di sini. Mana yang ibu nyaman? Mana gitu. Betul? Berarti besok mau bulan Ramadan, makan diatur nggak? Berarti ibu sebenarnya nyaman nggak? Enggak. Enak dong ya. Dia senangnya menyambut Ramadan. Kan karena ada bisa prakteknya Iya, ibu gembiranya kepaksa. Pura-pura gitu. Padahal realitasnya tadi saya nanya, ibu milih lebih makan bebas, bener nggak? Iya, diatur-atur jadi nggak nyaman dong. Iya, secara kenyataannya makan diatur, bangun lebih pagi, rokaat lebih banyak. Sebetulnya lebih nyaman nggak sebenarnya? Enggak. Kalau kita melihat dalam konteks kebiasaan. Nah, itulah yang mendasari, Bu, maaf ya. Kalau Allah mewajibkan, itu pasti nyuruh sama kita sesuatu yang kita nggak suka. Makanya disuruh. Paham nggak ini? Kalau ibu-ibu suka, udah nggak akan disuruh-suruh lagi. Buat apa? Oke, sampai sini? Sip ya? Artinya, bener Bu, bulan Ramadan berkah lah. Iya, tapi yang nyampe ke ibu berkah apanya? Abstrak semuanya. Tanpa sebuah pengetahuan dan kesadaran, dan yang paling pasti adanya perubahan di diri. Oke, sampai sini? Kok diam gini ini? Paham ya? Paham ya? Jadi sebenarnya bulan Ramadan kita mau masuk ke bulan yang sebenarnya nggak nyaman nggak? Iya. Orang makan diatur. Tapi kita dilatih nggak enak, pasti ada tujuannya. Betul? Apa tujuannya, Bu? Daya takwa. Tujuannya sabar. Satu, merubah kebiasaan. Nah, mumpung belum mau masuk nih, mumpung masih ada waktu. Di dalam diri ibu-ibu, kira-kira ada kebiasaan buruk nggak? Nah, sok ibu cari satu kebiasaan buruk, nanti di bulan Ramadan dilatih supaya kebiasaan buruknya turun.
Paham nggak maksud saya? Karena dengan latihan dalam kurun waktu yang lebih lama, kebiasaan buruknya ikut turun. Artinya apa? Aku di bulan Ramadan turun kebiasaan buruk dan aku akan mendapatkan kebiasaan baik yang baru, gitu kira-kira. Setuju? Oke? Nah, makanya dari sini saya mau ngasih PR. Ibu-ibu cari kebiasaan buruk yang paling ibu-ibu gak suka, gak nyaman. Latih di bulan Ramadan. 1 Syawal, kebiasaannya kalau bisa gak hilang, gak timbul lagi. Paham? Oke? Jadi secara syariat, bulan Ramadan 30 hari. Kalau secara tarekat, sepanjang masa. Jadi jangan nih 1 Ramadan sampai 30, Bu. Orang masuk Ramadan tiba-tiba dermawan. Tiba-tiba menahan amarah. 1 Syawal, pelit lagi. Ngamuk-ngamuk lagi. Jadi baiknya di bulan Ramadan doang. Sayang. Tapi jadikanlah bulan Ramadan sebagai pengaplikasian kebiasaan baru yang baik untuk diaplikasikan setelah Syawal, setelah Ramadan. Ada peningkatan diri. Ada peningkatan. Ibu kalau nanti bulan Ramadan dekat-dekat hari H Idul Fitri, happy nggak? Nah, berarti nggak betah Ramadan nih, pengen cepat-cepat Idul Fitri. Iya, ini bentar lagi Idul Fitri. Sok, ibu ya, besok hari pertama puasa udah ada yang bikin status 29 hari lagi Lebaran. Berarti pengen buru-buru udahan nggak? Iya. Oke ya, sip ya. Yuk, bulan Ramadan besok sebisa mungkin jangan hanya menjadi bulan pesta kuliner yang di dalamnya cuma ngurusin makan, minum, bukber, baju, apa. Tapi Bu, tarekatnya, batinnya jangan lupa untuk dipuasakan juga. Tapi kan boleh-boleh aja kan. Boleh. Boleh Bu, boleh. Tapi maksud saya fokusnya jangan terlalu sibuk di situ gitu. Awas bukan dari sini, aduh besok nggak boleh bukber, kenapa? Aku puasa tarekat. Jangan. Ya nanti Ibu dikucilin lagi ya, dimarahin. Ya. Tapi kan tadarus kan nah kalau tadarus kita dengan beberapa teman tapi ada dulunya mengupas ada lagi juga tadarus yang memperhatikan kesalahan ini diperbaiki itu syariat apa? Gini Bu, kalau Ibu ngaji memperbaiki tajwid berarti ngomongin memperbaiki ucapan kalimat suara, betul nggak? Perilaku membaik nggak? Nah, jadi attitude. Ibu tahsin bagus, ngaji tiap hari ya. Tapi ngomongin orang mulu, gitu kan nggak nyambung. Oke ya, sip ya. Terakhir Bu, di awal tadi ngaji, opening kita adalah Ali Imran 133 sampai 135. 3 inti dari ketakwaan. Saya nggak pernah berhenti untuk cerewet ngomongin ini ulang-ulang. Surat 3 kan tadi dibaca di awal. Coba Bu bacain lagi dong sekali lagi. Terjemahannya aja biar cepet. Surat 3, 133 sampai 135. Ayo kita bacain. 133 sampai 135. Ada? Ini Bu ada? Boleh terjemahannya aja Bu. Dan bersegeralah Nah. kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Bertakwa Bu. Ibu jangan ganti-ganti ayat Bertakwa. Sok lanjut ayatnya. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. 1, Ibu mau lapang mau sempit tetap melakukan kebaikan. Infak bukan urusan hanya uang, tenaga bisa, pikiran bisa. Tapi intinya adalah ada kebermanfaatan. Ibu lagi kesel, lagi happy, infak lapang dan sempit. Oke? Paham ya? Jadi mau sholatnya rajin, puasanya tamat, tapi pelit, nggak takwa namanya. Justru sholat dan puasa adalah jembatan untuk kita jadi orang takwa. Jadi nomor 1,
Allah mau memberikan satu statement menarik bahwa orang yang takwa adalah orang yang mampu melepaskan kemelekatan namanya. Detachment namanya. Oke? Nah, kalau ibu-ibu udah mampu melepaskan kemelekatan, emotional kontrolnya lebih bagus. Meningkat. Makanya nomor 2, pandai menahan amarah. Bu, Quran ngomongin pelit dulu, menahan amarah dulu. Pelit dulu. Jadi ibu jangan heran kalau orang pelit cepat marah, udah gitu aja. Orang pelit itu sumbu pendek, Bu. Kenapa? Dia ngegenggam terus nih. Berarti kalau genggaman ini mau dilepaskan, sumbunya lebih panjang, jadilah belajar untuk jadi orang dermawan. Semakin dermawan, inner control emosionalnya pasti lebih baik. Paham, Bu? Bu, yang bisa mengontrol amarah siapa sih? Aku. Sip ya? Oke ya? Bu, ini tolong ingat baik-baik ya. Bu, ini ingat baik-baik, Bu. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya, titik, udah. Jadi ibu ngelihat orang lain bermasalah, masalahnya bukan di dia, di sini nih. Jadi nggak bisa dasar ya dia, gitu. Jadi kalau ibu sering ngelihat orang nyebelin, berarti yang nyebelin siapa? Pinter. Berarti ada problem di sininya. Kalau itu udah menahun, ibu jadi depresi, anxiety, please ibu cepet-cepet cari psikolog atau psikiater. Iya bener loh. Jangan-jangan ibu sakit jiwa. Jadi kita harus bersikap masa bodoh. Bukan Bu. Bukan masa bodoh, tapi konteksnya aku sadar bahwa aku tidak bisa merubah orang lain. Beda, Bu. Beda. Jelas ya? Oke? Paham nggak ini? Berarti yang bisa mengontrol amarah kita siapa? Diri sendiri. Jadi permasalahan utama hidup kita sama orang lain atau sama ego? Jadi ibu kalau pengen ngeberesin orang, yang diberesin siapanya? Mantap. Sip. Kan yang tadi pelit bersedekah. Kan dalam keadaan lapang atau Sempit. Nah, kita punya rasa misalnya berbagi gitu. Sementara orang yang melihat kita suami, mertua, apa marah sama kita. Mana kok bagi-bagi uang, kau sendiri harus Iya. Iya ibu. Iya makanya ibu. Kan makanya Bu, bersedekahlah baik diketahui atau enggak kan. Iya, mau diam-diam tersembunyi atau terang-terangan gitu misalnya. Iya makanya Bu, kan ibu pakai taktik aja udah. Paham ya Bu ya? Tapi Bu maaf ya, yang terpenting ketika sedekah bukan apa yang kita kasih, tapi sikap hatinya. Iya. Karena yang kita kasihkan, ya, yang kita kasihkan itu adalah hasil dari sikap hatinya, bukan nilainya gitu. Iya kan kita juga perlu ada rasio Bu. Iya gini misalnya, maaf nih, punya uang cuman 50.000 lagi, sedekahinlah 50 ribunya, itu juga nggak bijaksana gitu loh Bu. Paham ya? Karena semuanya ukurannya adalah kebijaksanaannya. Sip ya? Dan yang terakhir nomor 3 Bu, pandai menahan amarah. Yang nomor 2, pandai menahan amarah. Jadi ego ada di luar atau ada di dalam? Berarti ibu kalau mau nyari jalan itu kalau ada masalah jangan nyari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam. Oke? Ibu jangan berharap merubah orang lain kalau dirinya belum berubah, titik udah. Ya, nomor 3 terakhir, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Oke ibu-ibu? Sip ya? Pandai memaafkan kesalahan orang lain. Sok Bu, yang sekarang belum dimaafin mending maafin. Daripada ngeberat-beratin ya. Benci, dendam dipiara. Buat apa? Kambing dipiara nanti kurban bisa dipotong Bu. Ya ini benci dendam dipiara jadi penyakit. Ya makanya perlu untuk menerima dan memaafkan.
Oke Bu? Sip ya? Paham ya? Jadi harapannya besok Ramadan bukan hanya Ramadan syariat, juga Ramadan tarekat. Bukan berhenti di 30 hari Ramadan, tapi seumur sholatnya bukan hanya 5 waktu, tapi sepanjang sehingga syariat, tarekat, hakikat, tiga-tiganya jadi kafah, kita masuk ke dalam Islam yang keseluruhan. Oke Bu? Sip, keseluruhan, kafah. Jadilah Islam yang kafah. Iya, kafah itu komplit, holistik gitu intinya. Oke Bu? Sip ya? Paham atau puyeng? Oke, bagus Bu. Paham, bagus Bu. Mantap, harus gitu. Iya, bagus Bu. Ya, kalau nggak kesel nggak belajar Bu. Oke Bu, kita tutup doa boleh? Yuk kita hening sejenak. Kita santai rileks. Kita nggak sibuk pikirannya. Kita penuh dengan syukur, berterima kasih. Ala hadiniyah, al-fatihah. Auzubillah. Iya karena budua, iya karena stain. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu maaf ini agak delay 30 menit. Tapi mudah-mudahan delay 30 menitnya menjadi sebuah pengetahuan dan ibu-ibu mendapatkan bukan hanya pengetahuan yang ada di sini, tapi pulang dari sini kita transformasikan menjadi perilaku. Senantiasa ibu-ibu semua sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun.